Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, masih ada koneksinya juga dengan pertandingan terakhir Twente, ya, di Liga Eropa. Cuman gue pengen kasih info dulu. Yang pertama, untuk drawing Carabao Cup di round 4 ya, di mana setelah hasil undian, Manchester United akan melawan Leicester City. Diperkirakan tanggalnya, kalau misalnya tidak ada penundaan atau hal-hal yang lain, akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024, berarti bulan depan. Jadi ini sudah memasuki babak 16 besar ya. Udah masuk ke babak 16 besar. Nah, di mana tim-tim besar macam City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Aston Villa itu masih ada gitu ya. Mungkin Manchester United mau mengejar lagi gitu ya, Carabao Cup ya, supaya Ten Hag bisa selamat gitu. Tapi nggak tahu kalau sampai Desember gimana. Jadi kita tunggu aja untuk pertandingannya ini. Nah, cuman gini, kembali tadi gue bahas bahwa masih ada hubungannya dengan pertandingan Liga Eropa kemarin melawan Twente, di mana waktu press conference ya, namanya wartawan gitu ya, ada aja yang ditanyain ya. Kadang-kadang sih emang bikin Ten Hag kesel juga sih, ada aja gitu hal-hal baru gitu yang diungkit-ungkit gitu. Ya, Ten Hag mungkin sampai kemarin tuh dia bilang dalam konferensi pers terakhir bahwa ya ini mentality sih sebenarnya, urusan mentality yang udah ya, mungkin gue juga akan bercermin. Nah, dia udah mulai ngomong gitu nih. Mungkin gue juga mulai akan bercermin. Ada apa nih dengan tim ini? Gak hanya pemain gitu. Jadi ditanya sama wartawan, lu kan udah investasi nih di Højlund sama Zirkzee, tapi kok scoring golnya susah ya? Karena kemarin aja nih waktu lawan 20, Manchester United tuh melakukan 19 shot. Ya, 19 shot loh. Jadi ada yang keblok, ada yang on target, ada yang off target. Kalau dari sisi di Premier League itu kita udah miss chance itu 16. Ya, jadi created chancesnya gede 17, tapi missnya gede juga 16. Nah, kan ya pasti ada yang diungkit-ungkit nih. Kan lu punya Zirkzee sama Højlund gitu loh ya. Kenapa sih kalau malah justru nggak bisa memanfaatkan gitu. Nah, gue tergelitik juga. Waktu itu sempat ada yang komen di waktu gue live, kayaknya waktu pas kemarin live lawan Crystal Palace deh. Pernah nggak sih kepikiran untuk Zirkzee sama Højlund tuh diduetin gitu ya. Nah, kemarin sih Ten Hag bilang ya kalau di luar dari Højlund yang baru cedera ya lu nggak bisa hitung gitu. Cuman kalau masalah Zirkzee ya pasti ada momennya kok dia bisa scoring goal ya, karena dia milikin barisan penyerang yang haus gol juga kayak Ahmad, kayak Rashford, Bruno Fernandes. Nah, pertanyaannya bisa nggak sebenarnya kayak Højlund dan Zirkzee itu dimain barengan gitu. Kalau dari sisi tipikal pemain, memang ini kan dua-duanya beda ya. Kalau Zirkzee kesamaannya sama-sama striker house goal ibaratnya gitu ya. Tapi perbedaannya itu adalah kalau si Højlund ini kan tipe klasik number 9 ya, yang dimana suka running, terus berantem sama, adu body lah, bergulat lah dengan para pemain belakang, terus sering ada di kotak penalti. Nah, itu tuh tipe klasik number 9 lah ya, kayak Van Nistelrooy lah gitu ya kan. Tapi bukan maksudnya Højlund tuh selevel dengan Nistelrooy, bukan, kayak gue bilang tipikalnya. Sedangkan Zirkzee itu lebih yang ke elegan, flamboyan, nerima bolanya lembut, terus kalau nendang tuh nggak asal nendang keras tapi yang placing gitu. Tipe kayak Berbatov lah. Cuman kalau Berbatov kan emang dia hampir sama sih gaya apa namanya. Cuman dulu kan memang Manchester United kan mainnya 4-4-2 kan. Cuman kalau si
Zirkzee ini kan dia selalu melabelkan dirinya itu bukan pemain nomor 9, bukan pemain nomor 10, tapi pemain 9,5, yang dimana ya tadi gue bilang lebih flamboyan, terus tapi dia bisa turun ke dalam deep gitu, ke bawah, ke belakang, bisa kombinasi dengan pemain sayapnya, pemain sayap MU gitu ya. Kadang-kadang suka melebar juga. Kalau lu ingat yang kemarin Crystal Palace change pertamanya si Garnacho itu kan umpan terobosannya Zirkzee kan, kombinasi kan gitu loh. Sama dia juga bisa menarik lawan. Kalau dilihat comparison, memang sih sebenarnya secara skill individu itu memang lebih bagus Zirkzee. Tapi kalau lihat statistik, ini kan sebenarnya dua-duanya similar lah dalam ukuran statistik ya. Waktu gue bandingin Zirkzee waktu di Bologna ya. Waktu di Bologna itu Zirkzee menghasilkan 11 gol dan 4 assist, sedangkan Højlund itu 15 gol, 2 assist. Similar lah. Nah, kalau dari secara statistik, secara atribut memang gedean si Zirkzee. Areal duelnya, passingnya, expected goalnya. Mungkin yang si Højlund bisa tuh lebih tinggi, mungkin non penalty goals ya. Dia jangan ambil penalti emang. Terus mungkin passes to box-nya itu si Zirkzee jelas lebih unggul kalau bicara mengenai assist per game. Terus untuk defending-nya juga, season hit map-nya juga si Zirkzee lebih tinggi jelajahnya. Dari sisi kreativitas, attacking, taktil dan teknik, Zirkzee memang lebih unggul. Nah, tapi apa dong nih formasi yang tepat ibaratnya untuk mereka berdua gitu ya? Karena ini sebenarnya dua-dua ini kayak twin tower gitu loh, dua big man gitu loh. Højlund itu tinggi 191 cm, Zirkzee itu tinggi 194 gitu. Sebenarnya nih orang berdua kalau diduetin ya menakutkan sih buat back gitu loh. Ya jadi udah gila nih, dua penyerangnya udah dua tower gitu. Nah, jadi apa yang strategi? Mungkin gini, lu masih inget waktu Ole ngalahin Arsenal di babak keempat Piala FA ya. Ini gue sih coba inget-inget lah ya, cuma analisa sedikit, gue inget-inget lagi. Oh ya seperti ini. Itu pertandingan, pokoknya itu terakhir kali MU mengalahkan Arsenal di Emirates. Habis itu kan imbang, kalah. Terakhir kali tuh, zamannya Ole baru ngambil alih di Desember 2018, terus 2019 tanggal Januari kalau nggak itu babak keempat Piala FA yang kita menang 3-1. Nah itu MU main false nine tuh. False nine-nya tapi di mana Lukaku adalah tipe nomor 9 itu dijadiin sayap kanan. Sayap kirinya Alexis Sanchez. Ya, terus di false nine-nya itu si Jesse Lingard. Nah, mungkin masih ya rada-rada inget sih mestinya ya untuk hal ini. Terus 3 pemain tengahnya itu Matic, si Ander Herrera, Paul Pogba. Belakangnya itu bahkan si Lindelof sama Eric Bailly. Kacau juga ya. Terus bek kanannya Ashley Young, kirinya Luke Shaw, kipernya si Romero ya. Itu dengan taktiknya Ole tuh ya. Jadi jangan lo bilang Ole miskin taktik. Dia bisa nemuin tuh yang kayak begitu. Gue gak ngerti kenapa bisa si Ole itu dibilang miskin taktik. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi Højlund bisa menjadi seperti Lukaku. Ya, menggunakan speednya, menggunakan pace-nya. Sedangkan si yang kayak Sanchez-nya, nanti gue jelasin nih siapa yang bisa jadi Sanchez. Jadi kalau gitu, kalau dengan pola itu formasi berapa dong? Ya itu formasi yang kemarin dipakai si Ole itu 4-4-2 diamond. Nah kalau dengan 4-4-2 diamond berarti siapa dong yang tersingkir? Siapa dong yang dipakai? Nah jadi gini, gue coba ya ini
misalnya nih ya, ini adalah 442 ya. Cuman tapi ininya pasti 442 diamond nih. Oke. Yang dimana skemanya seperti ini, 442 diamond nih. Ya, ini backnya, kipernya Onana, De Ligt, ini yang kalau gue pikir sekarang ya, Lisandro. Ya mungkin bisa ada kombinasi yang lain lah ya. Kanannya Mazraoui, ya kirinya gue nggak tahu Shaw kapan balik, mungkin Shaw atau Dalot ya, gitu ya gue bikin ya. Terus tengahnya itu Ugarte. Nah kalau di dulu kan pas zaman awal itu Matic. Ini emang mesti tipe yang gelandang bertahan breaker, tapi dia juga bisa bawa bola. Emang kita nggak ada sih gitu. Cuman Ugarte tuh untuk carrying bola tuh lebih bagus gitu. Apalagi dia first ballnya efektif lah mainnya. Nggak terlalu banyak juga megang-megang bola. Nah kanannya itu gue ambil Bruno Fernandes. Jadi gue pengen nih kayaknya Bruno Fernandes tuh posisi yang sama dengan dia mainin di timnas. Nah kirinya itu Maino. Maino ini kan hampir sama nih gayanya dengan Pogba nih. Lembut-lembut tapi gocek-gocek gitu. Bisa ngelewatin 3-4 pemain, narik pemain. Nah ini yang gue bilang. Nah di false 9-nya itu adalah Zirkzee. Zirkzee yang di false 9. Jadi bukan yang kecil tapi yang gede justru. Kanannya Højlund. Gunain pace sama badannya gitu ya untuk running. Kayak golnya pas yang si itu ke Lingard. Nah kirinya itu gua memilih Marcus Rashford. Kenapa Marcus Rashford? Ya bukannya gue ini Garnacho sih secara skill individu masih di bawah Marcus Rashford ya. Gue nggak bilang tipikal dia kayak Sanchez, tapi mirip lah. Dan Sanchez kan juga cepat, cuman bedanya Sanchez kan kecil ya. Jadi kalau waktu pas zaman Ole itu gede, kecil-kecil, ini gede, sedang gitu loh ya. Nah ini yang gue bilang sih sebenarnya patut dicoba gitu loh. Kemarin sebenarnya gue berharap tuh pas lawan Twente tuh dicoba gitu loh. Cuman mungkin karena pemikiran Højlund baru sembuh cedera ya mungkin ditunda dulu mungkin nih. Mungkin mereka pakai alternatif yang tadi mas sebelum episode gue bilang sebelumnya pakai 4-3-3 defending. Nah gue sih berharap nggak apa-apa coba lawan Tottenham ya. Tapi dengan bermain agresif, gue rasa ini bisa dicoba. Zirkzee berpasangan dengan Højlund tapi dengan formasi 4-4-2 diamond. Oke? Kalau ada yang punya ide atau apa segala macam silakan komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.